Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi. Saya ucapkan salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya di sini dalam mata kuliah Geografi Pertanian. Mungkin ini merupakan kuliah untuk materi terakhir, dan apakah nanti saya akan memberikan video lagi atau tidak, kita lihat saja nanti, tergantung dari permintaan Anda. Seandainya memang ada pertanyaan dan ada hal-hal yang masih perlu saya jelaskan secara terperinci atau lebih mendetail, atau kita mau mendiskusikan beberapa hal lagi mengenai pertanian ini. Oke, di sini sebetulnya masih ada dua bab lagi yang akan saya bahas di sini. Ada bab dua bab terakhir, yaitu tentang konteks kebudayaan dalam pertanian, dan juga bab yang sangat terakhir adalah pertanian dengan lingkungan. Nah, ini nanti akhirnya yang akan kita akan melihat bagaimana atau pentingnya atau hal yang paling urgent dalam aktivitas pertanian ini dan dampaknya terhadap lingkungan, atau bagaimana membuat itu semua dapat berkelanjutan atau sustainable. Oke, yang pertama adalah langsung saja kita bahas. Ada beberapa faktor di sini yang dalam arti konteks kebudayaan. Di sini ada pada faktor etnisitas. Aktivitas pertanian ini, ya, ketika kita berbicara dengan kebudayaan, untuk hal-hal pengertian kebudayaan secara tradisional atau secara klasik, atau ya seringkali yang dikaitkan dengan kebudayaan adalah hal-hal yang tradisional, hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, hal-hal yang sebelum modern atau pramodern. Nah, di sini biasanya terjadi banyak variasi bagaimana pertanian itu, baik mulai dari pengetahuan mengenai musimnya, pengetahuan mengenai pengairan, lalu pembuat penyemaian bibit, lalu jenis-jenis tanaman, dan juga pengetahuan mengenai tanah. Dan ini sangat-sangat berbeda sekali, dan sangat-sangat, sebenarnya bukan berbeda, sangat-sangat variatif. Mengingat dalam hal ini etnis tertentu atau etnis yang masih tradisional itu sangat bervariasi, karena secara geografis mereka tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di pegunungan, ada yang di dataran, ada yang dengan karakteristik tanah yang mungkin relatif tandus, ada yang di tanah-tanah atau tanah ataupun lahan-lahan yang bersifat vulkanik, dan ada juga yang seperti di wilayah Kalimantan Barat ini lebih banyak didominasi oleh lahan-lahan gambut di sini. Dan ini tentu saja sangat-sangat berbeda pengelolaannya dalam pengelolaan dan pengolahan tanahnya dan karakteristiknya dengan pulau-pulau lainnya, seperti misalnya di Pulau Jawa. Bahkan kadang-kadang pengetahuan mengenai pertanian secara tradisional di sini sangat-sangat berbeda sekali dengan yang ada di Pulau Jawa ataupun Nusa Tenggara Timur ataupun di pulau-pulau lainnya. Nah, di sini ini kadang-kadang kalau misalnya mau secara kontekstual, terdapat banyak permasalahan atau kesulitan atau hambatan-hambatan yang akan terjadi ketika ada petani di sini, terutama pada kasus-kasus transmigran dari Jawa dengan pengetahuan pertaniannya yang biasanya bertani di lahan-lahan yang relatif yang bersifat vulkanik. Mereka harus berhadapan dengan lahan gambut yang mereka tidak kenali. Apapun yang mereka tanam, istilahnya mereka harus beradaptasi lagi dengan pengetahuan baru, yaitu dengan bagaimana cara mereka harus bertani di lahan gambut. Dan hal ini tidak bermasalah ketika transmigran tersebut, dalam arti transmigran petani tersebut, itu mereka yang ke arah atau menuju dengan tujuan di pulau-pulau Sumatera yang sama-sama memiliki jenis tanah yang relatif sama. Jadi mereka tetap akan dapat menanggulangi atau
atau bertani di sebuah lahan yang memiliki karakteristik sawah dan iklimnya yang relatif sama. Mungkin yang sedikit berbeda adalah bagaimana dengan musimnya yang itu seringkali juga menjadi hambatan. Oke, nah di sini maka dari itu ada beberapa hal yang cara-cara penebaran bibit, cara-cara penyemaiannya, cara-cara perawatannya ini akan membuat juga sangat bervariasi. Nah, kemudian selain dalam konteks kebudayaan dalam pertanian ini, selain etnisitas adalah juga bagaimana mereka mempunyai pengetahuan tertentu atau sistem-sistem tertentu, dan yang khas misalnya salah satu di sini adalah bagaimana sistem pengairan yang untuk di Indonesia ini, seperti misalnya sistem pertanian subak di Bali itu memiliki filosofi khusus. Selain keadilan dari distribusi air, di sana juga ada tentang bagaimana mereka menerapkan itu dengan landasan-landasan yang sangat-sangat spiritual, yang landasan-landasan yang sangat religius. Jadi mereka selain berinteraksi dengan alam, mereka berinteraksi juga seakan-akan berinteraksi dengan pencipta dan sesama manusia, bagaimana mereka mewujudkan sebuah keadilan dalam pembagian air misalnya seperti itu. Itu hanya salah satu contoh kecil. Anda bisa Anda bisa mencarinya atau mencoba membaca banyak sekali artikel ataupun di situs-situs mengenai masyarakat Bali di sana. Oke, kemudian kaitannya lagi adalah faktor kebudayaan di sini adalah faktor religius atau faktor kepercayaan. Saya tidak menyebutkan agama tapi faktor religi atau kepercayaan lokal dari suatu masyarakat tertentu. Seperti misalnya hal yang paling mungkin masih Anda kenal atau Anda pernah mendengarnya, entah itu masih cukup cukup dipegang atau tidak. Seperti misalnya kita selalu akan mengaitkan hasil-hasil pertanian tersebut itu ada kaitannya dengan kepercayaan kita terhadap sesuatu yang adil kodrati atau sesuatu keilahian. Seperti misalnya kalau di Jawa ada istilah Dewi Sri, Dewi Padi, dan itu semua juga turut untuk bagaimana kearifan tertentu dalam menanam padi. Dan kalau tentang hal ini masih berlaku di beberapa di masyarakat di Banten, masyarakat Baduy dan sekitarnya. Itu mereka masih menanam padi dengan varietas lokal. Jadi di sana memang umurnya cukup panjang, tapi ada filosofi tertentu. Misalnya mereka setahun hanya akan menanam padi satu kali, setelah itu diistirahatkan, lalu kemudian baru tahun berikutnya nanti di saat musim penghujan itu mereka baru akan menanam padi dengan alasan-alasan yang sangat arif. Satu, mengembalikan kesuburan tanah. Yang kedua, kepercayaan bahwa tentang Ibu Pertiwi, bahwa lahan yang kita olah itu diistirahatkan karena selama setengah tahun mereka memproduksi atau menumbuhkan padi. Itu faktor-faktor kepercayaan terhadap, dan ini menentukan perilaku atau menentukan pola-pola tanam mereka yang itu sangat-sangat kultural atau sangat-sangat bersifat budaya sekali. Nah, kemudian satu adalah jenis tanamannya dan juga masalah ternak misalnya. Nah, tentu saja di sini ada faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan kebudayaan, seperti misalnya budaya di masyarakat padang rumput. Biasanya masyarakat yang di wilayah padang rumput atau wilayah savana itu adalah wilayah di mana curah hujannya sangat rendah, karena ketika curah hujannya sangat tinggi tentu saja wilayah tersebut akan menjadi semacam hutan tropis seperti di Kalimantan Barat ini. Tapi bagaimana dengan misalnya di Nusa Tenggara Timur di mana mereka atau di wilayah-wilayah di Afrika, Eropa di mana curah hujannya rendah, mereka tentu saja akan memilih ternak-ternak tertentu secara kultural. Itu akan menjadi tradisi-tradisi. Mereka memilih ternak-ternak tertentu. Mereka misalnya akan lebih menyukai beternak domba dibandingkan
beternak sapi di sini. Mengapa sapi membutuhkan banyak air sementara domba lebih sedikit air? Lalu kemudian di wilayah-wilayah yang mendekati gurun misalnya, mereka lebih memilih domba dibandingkan sapi karena itu tadi, karena air merupakan sebuah kebutuhan yang vital dan jumlahnya terbatas, sehingga untuk memberi minum ternaknya itu tentu saja akan lebih efisien ketika memberikan pada domba. Dan kebudayaan di sini ini lebih lekat dengan pengetahuan lokal mereka terhadap lingkungan sekitarnya, dan di situ biasanya kearifannya akan kearifan itu muncul dari pengetahuan mereka terhadap daya dukung lingkungan yang paling efisien, yang paling mudah, yang paling istilahnya ekonomis dalam ternak yang dibudidayakan. Dan juga di wilayah-wilayah gurun, di wilayah-wilayah padang rumput juga, ternak babi jarang sekali dipilih untuk selain di sini adalah faktor religius juga, tentu saja pada masyarakat Muslim ternak babi tidak ada. Lalu kemudian pada masyarakat Hindu misalnya, baik itu di India maupun di Bali, ternak sapi itu bukan untuk dikonsumsi, tapi ya sekedar dipelihara, karena di sana ini berkaitan dengan religi tentang sapi dan babi ini tadi. Karena di sini ada sebuah kepercayaan tertentu yang misalnya ya tidak baik atau tidak boleh untuk beternak, bahkan untuk mengkonsumsi babi. Lalu kemudian ketika itu di masyarakat Hindu, sapi sesuatu yang sangat dimuliakan di sana, mengingat secara kepercayaan mempunyai makna tertentu. Lalu kemudian di sisi lain, ketika kita melihat dari kearifan lokalnya, mengapa sapi lebih baik dibiarkan untuk dipelihara saja? Karena ketika dikonsumsi itu manfaatnya hanya satu, dan ketika dibiarkan hidup, sapi mempunyai 3 manfaat. Pertama, ketika sapi dibiarkan hidup, masih bisa diambil susunya, bisa dimanfaatkan tenaganya, dan juga masih selalu berkelanjutan dimanfaatkan kotorannya, baik itu untuk pupuk atau kalau untuk di India sebagai bahan bakar atau sebagai bahan bakar biogas di sana untuk kotorannya. Nah, ini adalah sebuah tafsir dari salah seorang antropolog namanya Marvin Harris seperti itu. Jadi berusaha merasionalisasikan mengapa hal-hal tersebut akhirnya menjadi tradisi atau menjadi budaya. Nah, itu tadi. Jadi berkaitan dengan lingkungan di sekitarnya. Karena di sini tadi faktor kebudayaan, ada etnisitas, ada suku tertentu secara tradisional itu tidak bercampur, tapi mereka berada di suatu daerah-daerah tertentu yang berbeda dengan daerah lain, dan itu memiliki banyak variasi. Kemudian masalah kepercayaan tadi itu juga mempengaruhi bagaimana memandang lingkungan, bagaimana memandang tanaman, bagaimana memandang ternak sebagai perwujudan dari rasa keilahian atau kearifan-kearifan tertentu berkaitan dengan mereka memuliakan lingkungan sekitarnya. Oke, nah sekarang hal yang memang kita akan bahas mengenai pertanian dan lingkungan di sini. Ini masalah yang akhirnya menjadi sangat penting dan muncul sampai hari ini, bagaimana pertanian tersebut ya memang dibutuhkan, memang harus ada untuk memenuhi ketahanan pangan kita atau memenuhi kebutuhan manusia di seluruh dunia ini. Jadi ya, di sini pertanian mau tidak mau harus tetap ada pertanian dan peternakan tersebut. Oke, lalu kemudian sejauh ini populasi kita juga tumbuh secara besar, mau tidak mau kebutuhan pangan kita akan muncul dengan sangat pesatnya. Kebutuhan permintaan makanan akan semakin hari semakin bertambah, seperti misalnya yang dikatakan oleh salah satu teori teori dari ahli demografi masa lalu, Robert Malthus, itu dikatakan bahwa produksi makanan itu seperti deret hitung, lalu kemudian pertumbuhan manusia itu seperti deret ukur. Jadi kita bisa meningkatkan hasil pertanian itu berurutan 1, 2, 3. Sementara pertambahan manusia itu 1, 2, 4, 8 dan seperti deret ukur. Jadinya semakin hari terdapat
diduga oleh Malthus teori klasik ya, akan akan dengan perkembangan populasi yang sesuai dengan deret ukur tadi, tentu saja membuat kita menjadi krisis pangan. Nah, tuntutan itu juga membawa dampak. Salah satu pertama dampaknya munculnya banyak populasi atau bertambahnya atau pertumbuhan populasi yang sangat-sangat pesat. Itu juga sebetulnya merubah peradaban manusia juga. Selain akhirnya muncul istilah bercocok tanam atau pertanian, itu juga sebetulnya awalnya merupakan tuntutan dari meningkatnya populasi itu secara drastis. Dulu kita hanya berburu dan meramu, kita bisa mengambil semuanya itu dari alam. Kita bisa berburu hewan-hewan yang ada di hutan, lalu kemudian kita bisa mengambil buah-buahan dari tanaman-tanaman umbi-umbian liar. Tapi ketika populasi itu meluas, jumlah hutan atau luasan hutan itu makin menyempit, baik itu untuk tempat tinggal. Nah, berikutnya akan terjadi istilahnya untuk hari ini juga seringkali sudah makin masif, sudah makin besar terjadi istilahnya deforestasi atau pengurangan hutan. Jadi forestnya berkurang cukup banyak. Nah, kalau untuk masalah pangan ini deforestasi ini bisa terpicu oleh mungkin awalnya tadi adalah yang minggu lalu pernah kita bahas adalah ekstensifikasi. Jadinya perluasan atau pembuatan lahan-lahan pertanian baru yang ketika sudah tidak ada lagi, mau tidak mau mungkin hutan kita akan kita kurangi, yang daerah tadinya adalah hutan, lalu kita cetak sawah, lalu kita cetak perkebunan mungkin, lalu kita cetak dan lain-lain, kita buat menjadi tanaman-tanaman budidaya. Nah, itu salah satu deforestasi itu menjadi salah satu resiko ketika mengembangkan atau istilahnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperluas lahan pertanian. Nah, itu dampak yang akan, dan implikasinya tentu saja nanti silahkan pikirkan dan juga silahkan lihat baca-baca mengenai deforestasi, fenomena deforestasi tersebut. Kemudian ancaman berikutnya adalah ketika pertanian adalah erosi di sini. Ketika pertanian itu atau wilayah-wilayah atau daerah-daerah di mana terdapat dataran yang biasanya digunakan untuk lahan-lahan pertanian itu sudah mulai penuh, dan ada tuntutan lain untuk mengembangkan atau ekstensifikasi tadi, memperluas wilayah pertanian. Mungkin yang dataran itu sudah habis, tapi tinggal lahan-lahan yang memiliki morfologi atau bentang lahannya berbukit-bukit atau dataran tinggi atau bukan dataran lagi, wilayah-wilayah dengan kemiringan lereng yang sangat-sangat curam. Nah, ketika di sana akhirnya tetap saja dipaksakan untuk diupayakan atau digunakan difungsikan sebagai lahan-lahan pertanian, baik itu sayur, kentang, umbi-umbian dan lain sebagainya, dan mereka memotong lereng. Kecenderungannya pasti ketika tutupan lahan tersebut dibiarkan terbuka dan hanya diganti dengan tanaman-tanaman pertanian, kemungkinan ketika hujan, ketika siklus hidrologi begitu cepat, akhirnya terdapat seringkali terjadi erosi. Jadi ketika hujan, permukaan tanah tersebut terbawa oleh air, atau istilahnya terjadi transportasi atau transporting, jadinya lapisan-lapisan tanah tersebut terbawa air dan dari hulu menuju ke hilir, dan di bagian hilir, di bagian sungai terjadi pengendapan, sedimentasi. Itu jika hanya tanah mungkin akan terjadi misalnya lahan-lahan gambut di bagian hilir sana. Tapi ketika itu akan mempunyai efek yang cukup luar biasa ketika di bagian hulu, di bagian wilayah-wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang curam tersebut, itu di sana ditebar pupuk, ditebar bahan-bahan kimia lain sebagainya, itu tentu saja akan berdampak ke daerah hilir. Pupuk-pupuk kimia mungkin bagus untuk tanaman, tapi belum tentu bagi fauna-fauna atau biota-biota yang ada di sungai. Hilang matinya belut, matinya beberapa hewan kecil, atau punahnya beberapa hewan-hewan yang mungkin seakan-akan tidak kita perhatikan, tapi sebetulnya mereka merupakan bagian rantai makanan di lingkungan, di sebuah ekosistem.
di sebuah ekosistem dalam ekologi tertentu. Nah, ini tentu saja akan banyak membawa dampak, dan saya tidak akan menyebutkan contoh. Silahkan coba nanti contohnya kita gunakan untuk ujian akhir semester saja. Oke, erosi tadi, pertanian karena bentang lahannya tadi. Kemudian hal yang juga menjadi faktor dan menjadi masalah adalah keasaman tanah. Ada kecenderungan di sini ketika wilayah rainforest atau daerah-daerah hutan, di mana di perbukitannya atau di dataran-dataran tingginya itu banyak sekali hutan atau hutan-hutan yang cukup besar, biasanya yang terangkut dan sedimen yang ada di bagian-bagian wilayah yang morfologinya lebih rendah, itu tentu saja di sana akan terkumpul sekali humus ataupun ya tadinya remah-remah dahan hasil pembusukan daun dan lain sebagainya, itu berkumpul dan sering kita sebut sebagai lahan gambut. Nah, lahan gambut tersebut karena di sana adalah tanah istilahnya tanah organik, atau sering mungkin kalau Anda sudah ikut geografi tanah atau ilmu tanah, pada lapisan atas horizon O. Nah, itu memang pada komposisi tertentu dia akan membuat tanah itu subur, dan memang subur, tapi banyak tanaman yang tidak bisa tumbuh ketika keasaman tanah tersebut menjadi tinggi. Dan lapisan gambut ini cukup untuk di beberapa wilayah di hutan hujan atau rainforest di sini, itu pastinya akan sangat-sangat tebal, bisa sampai 7 meter, 12 meter itu lapisan gambut. Dan lapisan gambut akan asam karena proses-proses dari tanah organik itu, misalnya bakteri-bakterinya juga masih ya istilahnya ada metabolisme mereka, sehingga memunculkan banyak zat-zat asam atau oksigen yang tentu saja ketika terlalu banyak itu akhirnya menjadi lahan tersebut bersifat asam, dan ketika itu untuk dikonsumsi juga itu tentu saja tidak baik karena pH-nya sangat rendah atau asam sekali, bukan basa. Dan ketika ingin membudidayakan tanaman-tanaman tertentu, masih membutuhkan perlakuan terhadap lahan tersebut dengan misalnya menambahkan kapur, menambahkan beberapa zat lain, atau dengan variasi tertentu untuk mengurangi keasaman tanah tersebut, keasaman soil tanah. Oke, kemudian ketika itu di dataran rendah dan di daerah mungkin tidak jauh dari pantai, seandainya misalnya pantai tersebut sangat terbuka, jika ada mangrove biasanya tertahan. Ini adalah salinitas, jadi kadar garam yang intrusi atau masuk ke daratan atau ketika pasang dan itu masuk atau membenami daerah-daerah pertanian, salinitas atau kadar garam yang tinggi juga akan merugikan, akan membuat petani juga gagal panen ketika di sekitar muara tersebut ada lahan pertanian misalnya padi. Itu ketika mungkin air pasang dan salinitas sangat tinggi atau sudah pernah terjadi intrusi sehingga air yang ada di sana menjadi payau atau ya agak asin, itu tentu saja akan menyulitkan untuk para petani untuk memanen. Dan biasanya udah hampir panen lalu kemudian terjadi air pasang yang cukup tinggi sehingga padi yang siap dipanen tersebut terbenam oleh air laut atau air asin. Nah, itu akan pernah gagal. Kalau contoh di Kalimantan Barat ini kebetulan mereka mungkin yang tinggal di daerah Jungkat, itu daerah pertaniannya di dekat muara Jungkat, itu beberapa kali ada yang mengalami gagal panen ketika mencoba menanam padi karena air laut pasang cukup tinggi. Oke, salinitas, keasaman tadi, lalu kemudian ada istilah teori penggurunan di sini, penggurunan, desertification atau penggurunan, bukan pencabutan sertifikat, tapi dari kata desert, bukan kata certification dengan awalan, tapi dari kata desert. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa suatu lahan yang tadinya mungkin subur kemudian akan menjadi gurun. Dan ini berkaitan dengan degradasi lahan atau degradasi lingkungan. Jadi ada penurunan kesuburan lahan. Nah, walaupun ini memang
masih menjadi perdebatan. Tapi hal yang terjadi ini seperti misalnya kalau tidak salah ya, di Ethiopia itu dulu adalah hutan yang cukup lebat, tapi karena hutan tersebut ditebang lalu kemudian ya hasil kayu dan lain sebagainya itu hilang semua, permukaannya menjadi menjadi panas, terjadi perubahan iklim, akhirnya lahan yang tadinya hutan menjadi gurun. Tapi tentu saja bukan seperti gurun Sahara, karena gurun Sahara ada proses klimatologi atau proses siklus hidrologi tertentu sehingga memang akan menjadi seperti itu terus. Hanya saja ketika yang dikhawatirkan adalah ketika misalnya semua lahan hutan itu tidak ada, sudah kita gunakan untuk budidaya lahan atau kita gunakan sebagai lahan pertanian, lalu kemudian lahan pertanian itu selalu dengan menggunakan pupuk kimia dan lain sebagainya, itu suatu saat karakteristik tanah akan berubah, karena selama ini terus diberikan zat-zat kimia seperti pupuk kimia yang beredar sekarang, itu tanah menjadi keras dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang diduga atau diprediksi kadang-kadang akan membuat kalau itu terus menerus dan tidak dihentikan, itu akan membuat lahan menjadi gurun. Oke, itu tadi penggurunan. Lalu kemudian ya pertanian modern, kemudian revolusi hijau yang terjadi. Jadi segala macam tanaman menggunakan istilahnya intensifikasi, pemupukan, tapi tidak menggunakan pupuk organik tapi menggunakan pupuk kimia. Itu ya oke. Pada jangka pendek mungkin 10 tahunan, 15 tahun mungkin masih bisa dilakukan, tapi ketika menjelang 20 tahun tanah akan rusak dan tanaman sama sekali tidak bisa hidup tanpa pupuk. Seperti tanaman lahan pertanian ini hanya sebuah pot atau kandang saja, sementara asupan makanan dari tumbuhan tersebut bukan dari tanah tapi dari sesuatu yang kita berikan di atasnya, atau hanya hidup karena pupuk. Dan modernitas pertanian modern pada masa itu kemudian ya saya sempat menjelaskan di pertemuan yang kemarin, memberikan pupuk yang berimbang, lalu kemudian memberikan pupuk-pupuk organik atau mengembalikan kesuburan tanah, mengembalikan tanah menjadi alami dengan berbagai macam cara dan teknologi tertentu atau pengetahuan tertentu mengenai pengembalian kesuburan tanah tersebut. Nah, itu juga yang akhirnya itu terjadi setelah disadari bahwa pertanian yang modern kemarin, yang menjadi modernisasi dalam pertanian itu ternyata merusak lingkungan atau kelestarian, bahkan itu tidak berkelanjutan. Maka hari ini pertanian modern juga memulai dengan mengembangkan bagaimana bertani dengan tetap memperhatikan atau berwawasan lingkungan, atau memiliki wawasan sustainable yield, atau mempunyai wawasan yang berkelanjutan. Jadi kesuburan atau hasil dari pertanian itu tidak hanya dimanfaatkan untuk tidak akan hanya dinikmati hari ini, tapi bisa dinikmati sampai ke anak cucu kita pun juga dapat bertani dengan jauh lebih baik nantinya. Jadi kita wariskan kelestarian lingkungan pada anak cucu kita dengan cara bertani yang bijak. Oke, saya rasa itu yang bagian terakhir. Sebetulnya ini semua masing-masing tema tadi, mulai dari etnisitas, kemudian religi atau kepercayaan, terus kemudian tanaman, dan ini saya belum bahas mengenai sistem sosialnya karena masalah etnisitas tadi berkaitan dengan organisasi sosialnya dan pembagian tenaga kerjanya dan lain sebagainya yang khas secara tradisional. Tapi contoh-contoh, kalau mau mengambil contoh itu terlalu banyak dan terlalu panjang, sementara perkuliahan kita waktunya sangat-sangat terbatas. Ini pun tentu saja durasi videonya akan panjang dan mencapai 30 menit lebih. Oke, saya cukupkan sekian dulu untuk biografi pertanian ini. Coba dicari, coba dibaca untuk hal-hal yang berkaitan dengan kata kunci apa yang kita bahas, dengan judul-judul
judul-judul subbab yang kita bahas yang saya tampilkan ini untuk mengetahui lebih lanjut. Jika Anda menginginkan untuk tahu lebih banyak mengenai geografi pertanian ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Saya Galuh Bayu Ardi, mohon pamit, dan mungkin kita akan bertemu dengan di video-video berikutnya, baik dalam tema geografi pertanian, geografi, ataupun tema-tema yang lain seperti kebudayaan, antropologi, sejarah, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Salam.